2 kali baca kalimat syahadat, Ki Gede Padara sudah menghilang. Sunan Gunung Jati menancapkan tongkatnya, keluarlah air dan membentuk suatu kolam kecil. Sini tuh ada ikan yang cuman kerangkanya doang, tapi hidup, jelmaan Ki Gede Padara. Astagfirullahaladzim, Siapa? jangan masuk. Assalamualaikum. Kesaktian akan membuat dirinya menjadi sulit untuk menghadap sang holik. Tadi 1 ekor udah dateng. Oh. Habis itu kabur lagi. Nggak mau dia kaki Kalau saya. yang namanya ikan dewa. Dia jinak nggak nih? Jinak. Jangan malu. Kita berteman. Inilah Sobat Mata Langit, titik di mana ditancapkannya tongkat Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Cigugur. Desa Cigugur. Dan kita saat ini sudah berada di sebuah tempat yang bernama Balong Cigugur, yaitu sebuah tempat untuk terapi ikan. Bener Pak? Terapi ikan dan juga ada kolam renangnya ya Pak? Iya. Nah di sini yang unik karena di kolam renang itu ada ikannya, jadi kita berenang bersama dengan ikan-ikan. Nah ini Kang Andre, Sobat Mata Langit yang membawa kami kemari. Apa sih alasan Kang Andre merekomendasikan tempat ini biar ditelusuri? Ya, terima kasih. Saya merekomendasikan tempat ini. Memang tempat ini dari semenjak saya dilahirkan di sini, ini memang banyak sekali menguak sejarah yang sampai sekarang betul-betul belum terungkap. Siapakah sebenarnya sosok penunggu di sini? Sejarah bisa timbulnya air jadi kolam ini seperti ini tuh sejarahnya seperti apa? Seperti itu. Makanya saya sangat tertarik sekali dan ingin sekali menguak sejarah yang asli. Sebenarnya seperti apa, supaya nanti ada bekal untuk generasi penerusnya ke depan. Jadi akhirnya tahu, bukan hanya mendengar dari si A, si B atau hanya kabar burung saja. Tapi seperti itu. Langsung berkomunikasi dengan makhluk penunggu di sini ya. Betul, betul sekali. Baik, ini di sebelah kanan saya adalah pengelola tempat ini. Izin dengan Bapak. Pak Aleh. Pak Aleh, terima kasih sudah diperkenankan untuk meliput tempat ini. Pak Aleh, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah dari tempat ini Pak? Kalau sejarah singkatnya sih Cigugur, sebelum Cigugur kan ini dulunya Kampung Padara. Kampung apa? Kampung Padara. Maksudnya perkampungan penduduk gitu? Ya. Di sini tuh ada seorang petapa namanya Ki Gede Padara. Ki Gede Padara itu bertapa di sini. Mungkin saking sempurnanya ilmu yang dimiliki beliau sampai dalaman dia kelihatan atau transparan. Maksudnya itu dalam bentuk seperti hati, ginjal, Hati, paru-paru, usus, segala isi bagian dalamnya semua transparan.
Singkat Lalu? ceritanya, beliau tuh sudah waktunya untuk meninggal dunia. Cuman dia kan nggak bisa, mungkin karena kehalusan ilmunya atau bagaimana, akhirnya dia memutuskan untuk memanggil Sunan Gunung Jati. Sama Sunan Gunung Jati disanggupi dengan satu syarat, harus masuk Islam dulu. Pada waktu itu Ki Gede Padara kan memeluk agama itu juga. Baru saat 2 kali baca kalimat syahadat, Ki Gede Padara sudah menghilang. Atau istilah Sundanya Muksa. ngahiang, ngalengit ngahiang, lah ya. gitu. Oh berarti artinya beliau itu awalnya mungkin karena punya pegangan sehingga Iya. meninggalnya sulit gitu ya. Lalu Akhirnya di situ Sunan Gunung Jati kan mau ambil air wudhu, di sini kan nggak ada air, ya, hutan belantara. karena dulunya hutan Iya. belantara. Dan setelah itu Sunan Gunung Jati menancapkan tongkatnya di pojok sana sambil berdoa. Setelah itu dicabut kembali dan keluarlah air Keluar dan mata membentuk air. suatu kolam kecil. Nanti di sana kolam yang aslinya ada. Nah setelah itu mungkin untuk kenang-kenangan atau bagaimana buat para cucunya nanti, Sunan Gunung Jati itu mengambil beberapa helai daun dan dibacakan doa, dilempar ke kolam dan jadilah beberapa ekor ikan yang kalau sekarang disebut ikan dewa atau ikan keramat. Karena dia penjelmaan dari daun menjelma menjadi ikan. Ya, bahkan sewaktu-waktu kalau yang lagi hoki mungkin di sini tuh ada ikan yang cuman kerangkanya doang, tapi hidup. Oh gitu. Nah, itu menurut cerita itu sama itu jelmaan Ki Gede Padara. Iya, Karena iya. kan dalmannya suka kelihatan. Oh iya, tulang. Itu sampai sekarang masih berjalan. Cuman hanya orang-orang tertentu. yang bisa melihat. Singkat ceritanya begitu, baru ke dusun Padara diganti menjadi Cai Gugur. Artinya air buat menggugurkan. Oh, Cigugur itu dari kata Iya. Oh, dari kata menggugurkan Iya. keilmuan gitu ya. Ya, singkat ceritanya begitu. Nah, kalau untuk lokasi ini sendiri ini luasnya berapa, Pak? Sepertinya luas sekali kolam renang ini. Kolam renangnya kalau dihitungan meteran itu hampir 60 persegi. 60 meter persegi. Ya, Memang benar di dalam situ ada ikan-ikannya. ada. Jadi kalau orang mau berenang bersama dengan ikan Iya, betul. Tapi kalau kitanya berdiam mungkin pada Gigitin? sama ikan-ikan terapinya. Kalau ikan dewanya sih enggak. Oh, jadi ada 2 jenis Iya. ikannya. Bedanya apa, Pak? Dari ukurannya apa bagaimana? Ukurannya kecil, kalau yang buat terapi kecil. Oh, jadi ini di dalam kolam ini ada 2 jenis Ada 2 ikan. jenis, ya. Ikan untuk terapi yang kecil-kecil. Lah, terus kalau ikan dewa yang besar. Lebih besar. Lebih Seberapa, Pak? Yang ikan terapi itu Ya, mungkin. diisi apa memang udah ada sekian? Awalnya dulunya sih buat makanan ikan dewa awalnya. Cuman lama-kelamaan mungkin Bersahabat mereka, Iya, berteman. Oh, gitu. nggak dimakan lagi. nggak dimakan lagi gitu. Terus saya dengar gini, Pak. Ketika kolamnya ini surut, ikannya hilang. Apa benar seperti itu? Kalau Mana hilang ikannya? total sih enggak. Paling perumpamaan seumpamanya tadinya 100, paling bisa 20 atau 25. Yang lainnya Entah kalau- kemana? Iya, malam kemana. Tapi kalau airnya udah terisi lagi, Tiba-tiba nambah lagi. nambah Balik lagi. Iya. Pindah alam dulu kali ya, Pak ya. Itu walau alam ya. Iya. Mungkin kita bisa ungkap juga di situ. Nah, terus kalau untuk terapi ikan di sini, ketika orang datang ke sini untuk terapi, dia nyemplung satu badan ke sini atau ada tempat Ada lain? yang satu badan, ada yang cuman kakinya doang sambil duduk. Dan memang sudah terbukti penyakit apa yang bisa disembuhkan di sini, Pak? Kalau yang waktu awal-awal mah banyak sih, kayak yang saya alami gitu ya, yang sudah Iya. saya tahu, ada kayak lumpuh, ada yang pernah Bisa jalan setelah Iya. diterapi. Berapa kali harus diterapi? paling selama 1 minggu. Setiap hari harus Terus datang. kalau sekarang mungkin diabetes, terus apa tuh lagi memperhalus kulit. Oh, buat kulit. Kalau ikan dewa sendiri, Pak, ada berapa jumlahnya di sini? Kalau ikan itu pasti ribuan tuh ya, kan yang kecil-kecil. Kalau itu. penelitian dulu sih kurang lebih hampir 4.300. Oh, ribuan juga ya, besar. Hitungannya sama sih, walaupun ada yang mati, ada penggantinya hitungannya. Dari mana asal penggantinya? Nggak tahu juga, Walau alam. nggak namanya juga mungkin Intinya keramat. jumlahnya nggak pernah berkurang, Nggak. walaupun ada yang mati. Iya. Ya, baik Bang Liman. Itu warnanya apa, Pak? Hitam. Tadi saya lihat ada yang putih juga itu apa? Itu mah itu biasanya orang kan pengunjung gitu ya, mungkin buat kenang-kenangan atau bagaimana suka naro di sini. Oh, jadi Ada yang kuning emas juga ada. Itu memang sengaja dicemplungin di situ sebagai kenang-kenangan, tanda terima kasih yang berkunjung, berobat, istilahnya sehat sembuh.
Nah, disimpanlah di situ. Seperti Kemudian itu. juga ada yang mungkin salah satu buat kesembuhan mungkin ya. Kalau nggak salah orang Majalengka katanya sih kalau pengen sembuh nanam ikan di sini, nanam. Untuk kepercayaan begitu. Lalu Besoknya datang lagi, alhamdulillah Chan, anak saya sudah sembuh. oh gitu ya. Itu mungkin itu kepercayaan juga Ya, sih, keyakinan dia. keyakinan. Tapi yang jelas kalau ikan yang untuk terapi dan ikan dewa hitam warnanya. Oh ya. Baik Panglima, apakah bisa disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima dengan mata batinnya? Kalau saya merasakan di sini ada sosok yang berjubah putih dan yang berjubah hijau. Dia seperti kakek-kakek. Habis itu yang sebelah sini ada sosok perempuan rambut panjang. Tapi saya mencium di sini ada aroma seperti minyak urut. Minyak urut awal-awal alam apa ikan itu waktu gigit kaki itu mungkin dibantu sama sosok yang bersorban tadi ini, yang dua ini yang berjubah hijau dengan yang berjubah putih ini. Karena yang saya rasain di batin saya di sini tuh bau minyak urut seperti bau minyak sereh gitu. Nah tapi kalau secara nyatanya kan nggak ada ini ya, biasa aja gitu, nggak ada bau minyak itu. Nggak Tapi ada. di batin saya ini bau minyak urut gitu. Nah jadi mungkin yang dua syekh yang berjubah putih sama berjubah hijau tadi itu salah satu pengobat di sini, pengobat orang-orang yang datang kemari untuk terapi ya. Ya. Habis itu ada siluman harimau putih juga, saya lihat sini berkeliaran jaga. Tadi di atas sana saya lihat juga ada seperti siluman ular putih, Iya. ada kuda putih juga saya lihat di sini. Habis itu ada sosok kayak kakek-kakek tapi nggak pakai baju, rambutnya panjang segini, rambutnya ada hitam ada putih. Dia modelnya kayak pertapa gitu, pakai kain biasa, kain apa namanya itu ya, kayak pakaian-pakaian model-model batik lah gitu ya. Kayak pakaian-pakaian orang zaman dulu gitu. Itu salah satunya yang terlihat saya gitu. Nah, kalau di sana tadi Bapak bilang awal mulai ditanjakan itu bukan di sini tapi di belakang sana. Nanti kita ke sana ya. Katanya yang dekat itu dekat apa? Patung ikan. Tapi sebelum ke sana Bapak bisa cerita nggak? Pernah nggak mengalami pengalaman di luar nalar selama mengelola tempat ini? Kalau di luar nalarnya sih, kalau di sini gitu ya, Iya. misalkan kalau ada apa-apa, mau ada apa-apa, suka ngasih tahu dulu ke saya. Bapak seperti ada Firasatnya firasat. Apa contohnya? Kadang-kadang ada suara, besok gini, atau nanti malam jangan begini, mau ada yang kesini, jangan ada kegiatan boleh. Gitu. Allah Akbar. Astagfirullah, lampu. Allah. Astagfirullah. Ini siapa? Jaga, jangan masuk ke Ini kolam. siapa? Allah Akbar. Assalamualaikum. Ini siapa? Jadi Sobat Mata Langit di sebelah sana itu kolamnya luas sekali. Kita posisinya di lobinya. Kenapa kepalanya? Kepalanya kenapa? Boleh duduk, kita ngobrol yuk. Bisa duduk nggak? Coba duduk. Nah, sini dibantu. Allah Akbar. Ini Bapak. Oh, Sampurasun. jawab deh. Rampes ya. Punten. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Aki siapa ini? Salam kenal, kami dari Jakarta, Ki. Kami ingin mengetahui sejarah tempat ini. Apa benar sejarah di tempat ini seperti yang sudah tertulis di dinding sebelah kiri saya yang menceritakan bahwa dulu ini ada seorang pertapa yang sangat sakti yang akhirnya masuk Islam dan menghilang. Jadi mungkin nanti bisa menambahkan lagi cerita yang belum kita ketahui seperti itu. Itu niat dan maksud tujuan dan kedatangan kami kemari. Kalian telah melewati tempat yang bertapa. Tempat yang bertapa. Apa yang Dapat dimaksud? tadi bukan? Curug. Iya. Wilayah itu. Iya, memang dulu tempat bertapa. Ini ada kaitannya dengan Curug Landung, Aki. Gimana kaitannya? Sosok Bukan itu Kan itu. Yang dimaksud yang mana? bahkan tempat ini pun sudah berganti Nama. nama. Tempat ini sudah berganti nama ya? Bang, dulu namanya apa, Pak? dulu Padara. Oh, Badara. Kampung Kampung Badara. Padara. Apa yang dimaksud itu? Berganti nama dari Kampung Badara menjadi
Cigugur. memakai nama seseorang yang penuh kesaktian. Seseorang yang penuh kesaktian. Badara itu nama seseorang. Ki Gede Badara, orang sakti. Dulu di sini. Ki Gede Badara. Kau berkulitkan Iya. yang putih, tapi kau tak terlihat isi organ-organ tubuh, tapi yang bisa terlihat oleh mata yang kasar. Karena kesaktian beliau bisa terlihat organ dalamnya katanya. Yaitu Ki Gede Badara itu. Mata yang kasar. Bisa punya ilmu seperti itu dari mana beliau Ilmu itu? apa yang beliau pelajari sehingga bisa mencapai titik seperti itu? Mantra-mantra apa saja yang dibaca? Jangan ada lagi. Jangan ada lagi. Beliau saja. Ini membuang. Nggak boleh orang mempelajari ilmu yang pernah beliau pelajari. Kenapa Ki? Takkan mampu melaksanakannya. Takkan mampu. Tuhan mampu ya. Emang harus bagaimana kalau mempelajari ilmu itu? Hidup kalian saat ini Ya. lebih baik daripada zaman dahulu kala. Saat ini kau dapat melangkahkan kakimu dengan jalan yang terang benderang. Dahulu kala penuh dengan gelap gulita, Belum ada listrik gitu. hutan Hutan. harus kau tembusi. Demi untuk mencapai ilmu itu harus lewati hutan. Menuju kemana melewati hutan itu? Batu-batu yang berlubang, batu besar yang berlubang, yang kau anggap itu sebuah gua. Oh gua. Guanya daerah mana? Puncak, puncak, Gua ada gua sini. Puncak mana? Puncak mana? puncak, puncak gua, tempat di mana para resi itu mendekatkan diri. Semedi ya. Di dalam gua itu. Karena dulu para resi lebih senang mengasingkan diri. Di dalam gua. Kalau resi di sana, terus Ki Badara juga di sana. Apakah ilmunya sama dengan yang dipelajari para resi itu? Berbeda-beda. Berbeda tapi tempatnya sama di gua. Apa maksud dan tujuannya berbeda-beda, sama seperti saat ini Ya. mendatangi tempat ini berbeda-beda. Tujuannya beda ya. Ada yang mau berobat, ada yang mau hanya berenang. Ya begitu ya Pak. Gimana? Jadi tempat si Ki Badara dengan para resi itu sama di goa, tapi tujuannya beda. Kalau resi kan mungkin ilmunya dengan ilmu agama ya. Jangan kalian hancurkan mata air. Oh, mata air. Iya, mata air ada di situ. Pojok tempat. Masih dijaga kan? Nggak ada yang menghancurkan? Berfungsi untuk pengobatan, Iya. segala keilmuan yang Itu mata air yang Sunan Gunung Jati. Nanti kita lihat ya. yang hubungannya sama Gunung Jati. Oh, yang dia tuh pakai Itu- tongkatnya. Betul. Asal muasal mata air itu gimana Ki? Jadi saksi air yang diminta untuk mensucikan, mensyahadatkan beliau. Mencatatkan Ki Badara. Di situ. Tempatnya di situ untuk disyahadatkan. Dan banyak manusia saat itu
Karena pada saat itu masih banyak ajaran-ajaran yang berbeda. Kalau Ki Badara sendiri kenapa kok ilmunya pengen dilepasin? Bukankah punya kesaktian itu hebat? Apa yang kau banggakan dari sebuah kesaktian itu? Ya bagi sebagian orang mereka merasa hebat kalau memiliki ilmu kesaktian gitu Ki. Makanya sampai sekarang banyak juga orang yang ngejar gitu biar pengen sakti. Menurut Aki bagaimana? Kesaktian akan memakan dirinya. Kesaktian akan membuat dirinya menjadi sulit untuk menghadap sang Holik. Meninggalnya susah gitu ya? Benar berarti bukan mitos, itu benar begitu ya? Yang ingin saya tanyakan, beliau menganut ilmu itu untuk kekuatan apa gitu? Fungsi dan kekuatannya untuk Pentingannya apa? dulu gitu? apa? Sampai badannya transparan seperti itu untuk apa gitu? Orang mah malah nggak pengen ketahuan dalamnya, ini kok malah ketahuan dalamnya gitu Ki. Untuk apa beliau mengamalkan doa itu? Satu nyawa pun yang ia makan. Makanannya berarti apa saat itu? Tidak ada satu nyawa pun yang dia makan, Berarti nggak makan ayam, termasuk nggak misalnya makan binatang-binatang kambing, yang berdarah. nggak makan Tumbuhan, ikan. makan tumbuhan. Bahkan di saat melakukan topong berhari-hari, Betapa? berbulan-bulan, dia tak memakan apa-apa. Saking saktinya, kulitnya pun merubah menjadi sebuah kebeningan seperti air Kulitnya yang berubah. kau lihat dapat menembus kedalamannya. Lah iya, maksudnya Panglima tadi itu kepentingannya apa kok bisa sampai kelihatan dalamnya itu? Ya. Apa untuk melindungi dia atau Pakai ilmu untuk itu apa? bermanfaat Manfaatnya untuk apa ya? orang banyak, untuk masyarakat atau Minimal hanya untuk dia sendiri. hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana gitu? Kebaikan ketulusan merubah kulit menjadi kebeningan hati. Ia pun dapat terlihat jika setitik pun dia mempunyai hawa nafsu. Akan terlihat hati yang hitam karena ia ingin dijauhkan dari hawa nafsu agar ia tahu jika hatinya terdapat sebuah titik saja Noda. kedengkian, maka akan terlihat karena ia penuh dengan kebaikan, kedermawanan, dan tangan yang tak pernah lelah untuk membantunya. Tangannya selalu membantu orang. Maka itu sampai saat ini pun masih ditinggalkan jejak-jejaknya. Maksudnya sejak tuh yang tadi kata Bapak ikan itu kali ya? Heeh. Ikan yang tidak durinya, tapi hidup. Banyak orang berdatangan ingin sesuatu kesembuhan, Ya. seperti ia dulu kala banyak membantu warga-warga desa. Berarti ilmunya kan baik. Tapi memang tak sama dengan Sunan Gunung Jati. Oh, bedanya apa Ki? Aku tak dapat mengatakannya. Enggak, tadi kan Aki bilang Walaupun satu yang ia tuju, tapi mereka berbeda dengan jalan tempuhnya. ya. Maksudnya kalau supaya
terlihat kebaikannya, berarti transparan itu untuk introspeksi diri supaya dia selalu baik. Jadi terlihat dari luar tuh selalu putih gitu kan Ki. Berarti kan baik itu Ki. Kenapa harus dibersihkan? Siapa yang bilang jangan? Iya, tapi kenapa harus digugurkan? Katanya dia menggugurkan ilmu yang tidak baik. Dia ingin mengakhiri masa hidupnya di dunia yang fana ini. Nggak bisa. Tapi sulit baginya. Sulit meninggal karena punya ilmu itu. Bukan. Karena apa? Dia pengen moksa gitu, meninggal secara menghilang. Oh. Tapi Sunan Gunung Jati memberi syarat kalau dia mau mengucap 2 kalimat syahadat, insya Allah dia bisa mudah. Nah, Oh gitu. gitu ya Pak, benar kan? Sampai akhirnya beliau mengucap 2 kalimat syahadat lalu menghilang gitu kan? Benar begitu? Ikutilah agamaku dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Dan saat itu penduduk desa itu pun masih keyakinan yang berbeda. Bukan Muslim ya dulu. Apa agamanya dulu Ki? Maka itu ditancapkanlah Apa? Tongkat untuk wudhu. mensucikan diri dan mensucikan orang-orang banyak, Karena dulu di daerah sini belum ada mata air gitu ya. mensucikan di saat dia ingin melakukan sholat Ya untuk wudhu. gaib. Aki, maaf boleh tahu, Aki namanya siapa? Apakah Aki yang dilihat Panglima tadi berjubah? Hanya kakek tua yang bongkok, Aki di sini udah lama. tak selama daun itu. Tak selama daun itu. Oh, daun itu berarti yang Daun yang- diceritakan itu daun yang berubah jadi ikan ya? Masih ada pohonnya? Pohon Dulu daun itu, dari zaman dulu sampai sekarang gitu masih. Masih. daun itu mengucapkan salam kepada kalian. Oh iya. Oh iya, makasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Daunnya, pohonnya di belakangnya. Oh ini. Sekarang masih ada ini. Oh ini yang gede ini. Zaman dulu. Oh daun-daun ini ya Ki. Dan daun yang berenang-renang Itu gimana ceritanya kok daun bisa berubah jadi ikan Ki? takkan sampai manusia saat ini melakukannya. Di luar nalar itu ya. Itulah Kuasa Allah ya Ki. dengan bermunajat, memohon ampun, meminta doa, tetap saja yang diucapkan dapat mengeluarkan air, dan daun saja yang sudah jatuh berguguran dapat berenang-renang di dalam air dan membawa hidupnya menjadi ikan. Terus kok bisa berubah jadi nama Cigugur itu siapa yang merubah? Cahaya yang dapat menggugurkan segala apa, Cigugur itu. Jadi segala keilmuan yang negatif, yang apapun berasal dari kata cai yang menggugurkan. sebuah batu yang keras jika terhantam air tersebut akan Berlubang. berlubang. air penuh ketenangan, tapi jangan membuat dia Namanya Aki siapa? Boleh kami Aki ketahui? saha namina Aki? bongkok saja. Ki Bongkok. Oh, Ki Bongkok. Bapak pernah lihat? Selama jaga. Ki Bongkok pernah nemuin Bapak ya? Aki Pak Ale. punten Ki Bongkok tinggalna di pohon agen anu palih kulon. Kata
tapi di kamana wae gitu. keliling, Keliling Oh, dia. keliling ya. tapi berdiam di selatan. Selatan tuh mana? Sebelah sana. Oh, di pohon ya rumahnya Ki ya. Aku harus kembali. Oh, terima kasih Ki Bongkok ya. Jangan pernah mengambil ikan itu. Oh, ikannya nggak boleh diambil ya? Iya. Emang pernah ada yang mau ngambil? Jangan pernah mencari tahu ikan itu untuk diteliti. Iya. Oh. Misalnya seorang ilmuwan pengen mengetahui kok ikan Ya. ini bisa ngobatin, nggak boleh ya diambil untuk Maksudnya gimana? nggak boleh diambil untuk penelitian, masuk ke laboratorium dicek mengandung unsur apa sih kok bisa ngobatin, itu nggak boleh. Terus sejarahnya awal mula ikan juga tidak boleh diteliti gitu istilahnya. Kenapa? Karena ikan ini beda dengan ikan yang lain. Iya, kok dikasih nama ikan dewa, kenapa Ikan Ki? itu nggak ada di sungai yang lain. Nggak ada. Nggak ada di sungai ya Ki, ikan itu. Yang ada di- Walaupun manusia mempunyai pemikiran yang tinggi, mempunyai gelar yang panjang, takkan mampu kau meneliti bangsa kami. Jalurnya beda ya. Kalau profesor kan jalur intelektual. Dapat kau meneliti mereka. Ikan-ikan itu nggak bisa diteliti. Aki mau nanya, hubungannya apa ikan cigugur ini dengan balong keramat Cibulan atau yang di Waduk Dharma? Itu Ya, apa ada ikannya kaitannya? sama, Aki. Kinya senyum, Ki Bongkok. Akan panjang jika ku beber. Oh iya, iya. Yang jelas ada kaitannya Ya ya, udah. gitu ya. Cuman ceritanya bagaimana? Ya udah, atas mohon. Nanti lain kali aja Ya, lah ya. atur nuhun, Terima Ki. kasih ya Ki Bongkok. Ya. Pesanku Pesanku. jika ada seperti para prajurit, berikan salam. Maksudnya prajurit nyata apa gaib? Prajurit ini ya Aki ya. Bangsa kami. Oh. Iya. Iya, iya. Karena itulah di setiap kau melakukan pergantian air, mereka sebagian tiada. Kemana dia? Oh, apa berubah jadi prajurit itu? Sudah cukup. Oh. Ya. Itu, Pak. Kasih Iya, terima kasih Aki. sudah mau mendengarkan. Oh iya, sama-sama Ki. Terima kasih Aki Bongkok. Kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lihat pohonnya enggak atau Nanti kita bisa. mata airnya? Oke, kita mau pindah. Allah Akbar. Mau pindah ke lokasi mata airnya, harus jalan dulu ke sana. Dan gelap, jadi harus pakai lampu ya. Ke tempat yang dicucuk itu ya, tongkat. Iya. Tempat mata air lewat mana, Pak? Lewat sini. Oh ya, Pak Ale. Nah, Tempat pakai kelihatan senter. nggak ikannya? Kelihatan enggak? Mana, Oh, mana? ikan terapi. Mana? Imut-imut ya? Oh iya, kecil-kecil ya? Mau yuk, nyemplung sebentar. Coba saya masukin kaki ya. Dia mau Aku juga ini mau nggak? ah. Oh, mau. licin, nanti meledak sini. Kakinya masuk semua ya? Mau nggak datang dia? Kurang masuk, harus masuk. Dingin airnya memang. Belum itu mulai itu tuh. Oh iya ya, dia lagi dipanggilin temennya. Yang Berarti artinya Panglima sehat. Oh, enggak, udah mau tadi satu ekor udah datang. Oh, Habis itu kabur lagi. Kok nggak mau dia kaki kalau saya? yang sakit. cari yang banyak dulu Panglima. Ini kan jarang-jarang. Itu yang banyak. Oh. Di sebelah sana yang banyak. Coba yuk Gimana? Panglima pindah lokasi. Mata air. Yuk, Nggak mau dia kaki saya. hanya mau gigitin yang sakit kan. Kalau nggak digigit berarti sehat. Iya, iya, iya. Ya, kita menuju ke mata air yang tempat ditancapkannya tongkat itu. Oh, bisa naik bebek-bebekan. Mana-mana?
Ih, ikannya cantik banget, warna putih. Ikan mas nih. Itu ikan yang ini ya Pak, yang dari pengunjung ya, kenang-kenangannya. Kalau ikan Warna dewanya putih. warnanya hitam. Careful ya. Kok nggak belum kelihatan ya ikan ininya ya? Ikan yang gedenya tuh di atas. Ikan dewanya kok belum kelihatan ya? Nah tuh muncul tuh Mana? di atas tuh. Wih, Ah, patung ikan. Patung ikan. Ini Bang Lima patung ikannya. Iya iya iya. Wajahnya kayak ikan lele ya. Mana? Hati ya, licin ya. Bismillah. Yang apa itu di mana? Yang sumur itu? Sumber mata airnya? Kalau matahari ini pojok. Yang tongkat Gunung Jati ini? Ya ini sedang menuju ke situ. Ini bening airnya. Awas, be careful. Airnya. Wah ini bening banget yang sini ya? Oh ini dia nih Bang Lima, ikannya. Mana? Ikan dewanya. Oh iya iya. Mana? iya. Yang mana sih? Oh ini. Oh. Wih, subhanallah. Warnanya abu-abu ya? Hitam sebenarnya ya Pak ya. Karena Ini karena kena cahaya Mami. Kalau ini kan dewa ini. ada yang berenang-berenang juga Pak di sini? Ada di sini. Ada yang Kalau berenang? siang ya? Emang dibuka untuk umum ya? Dari pagi sampai siang. Bentuknya seperti ikan apa ya? Siapa mandi? Kamu sering mandi ya? Orang-orang yang seks mandi di sini. Yang berobat. Namanya ikan apa tuh? Namanya ikan dewa. Dia jinak nggak nih? Jinak. Kalau yang itu namanya apa tuh? Apa tadi Bang Lima? Beda sendiri tuh, yang satu tuh ikannya tuh, ekornya ke atas. Boleh kan Pak? Pegang? Bisa dapat boleh Ayo. pegang Mama. Kayak apa namanya? Ikannya beda sendiri tuh, Bu. Oh iya, ekornya ke atas ya? Ekornya agak belok gitu, jadi dia nggak lurus. Itu ada ikan yang beda tuh Bang Lima. Ekornya ke kanan, Mana bengkok? bengkok. Hah? Airnya bening banget nih, kayak Masya ini Allah. kayak bercermin gitu loh. Dingin sekali ya Panglima airnya? Enggak, enggak dingin Namanya biasanya. ikan apa? Ikan patin, nah seperti ikan patin ya? Oh enggak beda, kok Beda ikan ya? patin enggak bersisik gitu Mami. Ini sisiknya besar-besar ya Pak? Nggak ada di. Patin kan kayak lele. Kita lihat dimanapun nggak ada, harus hanya di sini, ya Pak ya? Sini sama Dharma Loka dan Sibilang. Jawa Timur ada tuh, apa beda apa sama ya ikannya yang di Banyu pemandian Banyu Biru Pasuruan? beda Mami. Kulitnya- Oh, ini kan panjang, Ayo, sini. cenderung panjang-panjang. Halo, assalamualaikum. Ayo sini. Panglima di itu kan ada terowongan Panglima, majuan lagi ya. Mana? Nah, itu Itu ke arah terowongan mata airnya kan? Oh, dari mata airnya di sini, Ini Pak. sini terowongan ya? Oh, dari dalam. Oh, di atas Yang sana. misalnya dia hilang masuk dari Kelihatan? Iya. Kelihatan lubangnya? sini. Itu ke sono. Iya. Nancepin lubang di sini. Oh, nanti lubangnya di sini, Bang. Oh, di sini, Iya, nggak di sini. keluar. Di sini. Masya Allah. Enggak tahu aku. Saya juga nggak tahu, saya pikir masih di sana. Kolam yang aslinya yang ini. Ini Pantesan aslinya airnya sini. beda. Oh. Pengembangan. Pantesan Bening banget ya, ini Pak, ya? Bening Pak, Beda. airnya beda. Jadi inilah Sobat Mata Langit titik di mana ditancapkannya apa namanya tongkat Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Oh, di sini ditancap posisinya. keluar mata air. Oh, berarti alirannya ke sono gitu. Tancapnya di sini ya. Ayo sini. Ayo sini. Halo, assalamualaikum. Ayo sini. nah iya agak dalam. Sini. Ayo sini. Gak mau ya? Sini tuh banyak banget. Ayo. Jangan malu. Kita berteman. Ini mau dekat nih, temannya malu Ayo, dia. Nih. assalamualaikum. Yang lain pada ngumpet, tinggal satu nih yang mau sama Panglima. Ayo sini. Ini dalam nggak Pak? Enggak. Kalau kaki Cetek Mami, cetek. sedengkul ya? Oh, masuk juga bisa Panglima selutut. Yeay, dia mau berteman. Dia mau dekat masih malu-malu. Padahal dia mau dekat ya. Cium muka. Kang Andre mau ngambil ikannya? Halo. Yuk, ikut yuk sebentar. Malu dia nggak mau deket. Malah menjauh Kang Andre. Ya udah. Ini ada deh yang deketin Bang Lima di bawah kaki Bang Mana? Lima. Cis. Ini. Halo. Ih, gemes. Kurang dalam nggak tangannya Bang Lima, kurang ke bawah lagi. Sini. Masih malu-malu ikannya. Pernah di ini nggak Pak diukur berapa kilo gitu? Kalau diangkat terus ditimbang. Sekitar 5 kilo ada. 6 atau 7 kilo. Terus dari itu ya. Nomor 7 kilo ya? Tapi nggak ada yang berani makan ya.
Nggak ada yang berani makan deh. Boro-boro makan mau dia bawa pulangnya nggak boleh ya Pak ya? Kayak yang di Padang itu. Pak, maaf Pak, pernah nggak Pak ada yang mencoba bawa Jahil, pergi bawa terus pulang. menanggung Ada resikonya? kejadian. Apa resikonya? Gimana? Sakit. Sakit? Ya. Kalau yang 2 tahun ke bawah mungkin ada. Apa? Jadi gimana ceritanya Pak? Kalau bahasa Pernah Sunda, ada yang ngambil, ada yang terus habis itu? ada yang ngambil tuh 1 hari, pokoknya intinya ada yang ngambil malam. Tidak ketahuan oleh Nah, penjaganya. Terus setelah habis 3 kali dikembalikan lagi ke sini ke depan sambil minta maaf. Saya minta maaf Wan, cina. kamu pakai sepatu Saya saya. tuh Wan. mendingan disuruh perang cina. Saya kan biasa perang cina. Akhirnya dianterin, setelah Sama jalannya, dianterin aman nggak ada apa-apa. Masya Allah. Apa beliau tidak tahu kalau itu penjelmaan sesuatu yang Mungkin tidak tahu. nggak tahu atau tahu sengaja pengen coba-coba Ya, apa gimana? mungkin. Walau alam ya, yang jelas dia menanggung risiko yang cukup. Berarti ya. belum pernah ada sejarah orang makan gitu. Belum Pak. Panglima baru dibawa pulang aja. Besoknya dibalikin sambil minta ampun ke penjaganya. Gitu ya? Katanya Pernah dibawa pulang? pernah. Katanya dia Tapi dulu Kang Alex, Kang. dulu pernah ada Masuk aja. yang anak kecil tuh pada ngambilin. Begitu dibawa pulang ke rumah, ceritanya itu informasi nih ya. Katanya digoreng. terus Begitu habis mau dimakan, itu dari rasa segala macam juga udah nggak ini. nggak ada rasa. Awal. Nanti dianya sakit. Malah orangnya sakit. Iya. Oh gitu. Belum dimakan. Berapa tuh ada ajudannya Pak Harto ngambil ke sini. Kemari. Ajudan Pak Awas Harto Kang, tutupi kamera. ngambil. Kita kan pengelola bingung juga ya, Iya, iya. dikasih gimana, nggak dikasih gimana. Serba salah. Sini aja, maju. Habis itu Pak, Bahkan dia udah bawa alat-alatnya, ya akhirnya sama pengelola silahkan aja mengambil sendiri. Pengelola tidak mau tanggung jawab gitu. Ternyata setelah Akhirnya ngambil, diambil, di sananya dimasukin akuarium, pecah terus. akuarium ya? Ya, walaupun setebal apa tuh. Oh gitu. Akhirnya balikan lagi ke sini. nggak Luar biasa ya. haknya ya, nggak boleh ya. Ya. Oke, kita bisa melanjutkan medomisasi Bang Lima ya. Allahu Akbar. Saya diutus dari Baginda Prabu Siliwangi. Dulu ia bertapa di sini. Ki Badara yang diutus untuk menjaga ini. Setelah Prabu Siliwangi, jagalah tempat ini yang betul-betul tidak boleh untuk dijadikan maksiat. Saya yang akan menghukum. Memangnya ada yang pernah maksiat, Ki? Kalau suatu saat ini belum. Aduh takut aku. Ki, mau nanya Ki, tadi sosok yang bersorban yang dilihat Panglima itu siapa beliau? Sang yang Kendit. Sang Aki Sang yang Kendit. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Apa ya? Oh aman ya situ ya? Saya yang berbaju hijau tadi. Oh yang dilihat Panglima pakai jubah hijau. Usianya sudah sangat tua. Tapi kematian tak kunjung datang. Dia mengkhawatirkan keadaannya. Berapa usianya saat itu? Ada di atas 100 tahun. Lebih ketika dia melepaskan semua yang ada pada dirinya. Bayangkan, tak mudah dia mendapatkan ilmu-ilmu itu. Tetapi hanya untuk 2 kalimat syahadat saja dia melepaskannya dalam hitungan. Ikan dewa adalah salah satu perwujudan dari dewa-dewa yang disembahnya pada saat itu. Apa karena Panglima sehat walafiat? Duduklah dengan tenang. Dengan ketenangan, semua akan mendekat padamu. Iya. Tidak dengan setengah hatimu. Kau dalam keadaan yang tidak tenang dalam menurunkan kakimu. Raga bisa berjauhan, tapi rasa bisa cukup sangat dekat. Jernihnya air itu sebening raga Ki Buyut. Pandanganmu akan tembus ke dasarnya. Iya. Kan hatinya bersih. Tadi saya masuk. Dan saya pandang. siapapun yang sudah mengetahui akhir hayatnya Ki Buyut, itulah kembali suci, agar semua menjadi suci dan bersih. Air tak dapat kau genggam, tapi jadilah wadah bagi air, agar kau merasakan kehidupannya.